Selamat pagi anak-anak ibu semua. Hari ini kita kembali dalam materi kita yaitu untuk mata pelajaran AIK. Nah, kita masuk kembali materinya tentang alat pengalir zat padat atau disebut juga dengan conveyor. Ini tujuan pembelajaran kita menjelaskan pengertian conveyor, menyebutkan jenis conveyor, menjelaskan prinsip kerjanya, kemudian menjelaskan aplikasi dari conveyor. Nah, di sini ada pengertian conveyor. Conveyor itu berfungsi untuk mengangkut bahan-bahan industri yang berbentuk padat. Karena pendistribusian bahan baku, peralatan proses sampai dengan tempat penyimpanan produk, diperlukan alat pengangkutan bahan atau transportasi bahan. Dengan adanya conveyor ini, maka bahan bakunya itu tidak cepat rusak ya. Kemudian untuk kapasitas conveyor itu tergantung pada berat muatan tiap meter panjang mesin dan kecepatan pemindah muatan. Di sini ada rumusnya, Q sama dengan 3,6 Q kali V, itu satuannya ton per jam. Nah, di sini sudah ada keterangannya, silakan anak-anak ibu nanti lihat. Ya, kemudian ini juga masih rumus yang sama. Ini jika muatan berbentuk curah, maka kapasitas conveyornya dihitung dengan menggunakan persamaan. Ya, Q sama dengan 3,600 kali A kali lambda kali V dengan satuan ton per jam. Nah, jika material yang dipindah oleh conveyor berbentuk satuan, maka kapasitas conveyornya dapat dihitung 3,6 kali G kali V kali alfa dalam satuan ton per jam. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis alat pengangkat atau pengangkutnya. Nah, jenis-jenis conveyor itu apa saja? Kita bahas satu-satu. Itu ada screw conveyor atau screw conveyor. Nah, ini prinsip kerjanya alat transportasi fluida yang sering digunakan mengangkut material berbentuk bubur dan halus. Ini terbuat dari logam. Karena mengangkut bahan yang panas berbentuk padat, alat ini memiliki jarak pitch yang lebih besar, mengakibatkan kapasitas lebih tinggi tanpa peningkatan kecepatan rotasi. Nah, ini berupa tabung berisi spiral melingkar di sekitar batang dan dioperasikan dengan aliran material. Ini ada gambarnya, gambar aliran yang namanya gambar aliran material conveyor atau screw conveyor. Nah, seperti ini gambarnya. Ini agak kurang jelas ya, nanti kamu cari sendiri nanti di Google, ada gambarnya banyak. Nah, ini prinsip kerjanya yang pertama mendorong bahan dengan sekaligus, pengecilan ukuran bahan, kemudian pemasangan alat biasanya miring untuk membantu pengaliran bahan dan ukurannya tidak terlalu panjang. Kemudian mentransfer bahan secara horizontal, tetapi bisa juga untuk mengangkut bahan dalam elevasi tertentu. Kapasitasnya itu sampai dengan 4,72 meter kubik per menit sampai 10.000 feet kubik per jam. Nah, yang kedua ada overhead conveyor. Ini fungsinya mengangkut sistem kompleks produksi dan perakitan yang terus-menerus menuntut untuk mentransfer pasukan bahan pada setiap stasiun kerja. Ini prinsipnya memindahkan satu produk dari satu lokasi ke lokasi berikutnya. Ini jenis alatnya ada non-power overhead conveyor, ada power overhead conveyor. Nanti kamu cari gambarnya ya, kamu lihat. Nah, kalau overhead conveyor itu seperti apa bentuknya. Nah, ini ada belt conveyor. Ini prinsip kerjanya berfungsi untuk memindahkan muatan barang atau olahan melalui sebuah perusahaan tambang dan mengangkut material baik yang berupa unit load atau bulk material. Nah, ini prinsip kerjanya, karakteristik dan performance dari belt conveyor baik
beroperasi secara mendatar atau miring, dan sudutnya maksimum itu 18 derajat. Kemudian sabuk oleh plat roller membawa bahan dapat naik turun, beroperasi secara kontinu, kecepatannya 600 feet per meter. Kemudian belt yang digunakan untuk belt conveyor itu terbuat dari bahan tekstil, logam, kawat baja, kemudian lapisan katun dan karet. Nah, ini contohnya, contoh gambarnya. Nah, ini contoh gambar kalau kamu pernah lihat tambang batu bara. Nah, conveyor, belt conveyor itu seperti ini bentuknya. Ya. Kemudian ini ada chain conveyor. Chain conveyor ini prinsipnya alat pendorong bentuk rantai yang berkesinambungan dari liontin, dan liontin sebagai pengait bahan digerakkan oleh sebuah motor listrik. Nah, ini ya, di sini ada rantainya, nanti ini berputar. Nah, nanti di atasnya ini ada bahan atau benda yang mau digerakkan, diletakkan di atas, nanti ini akan bergerak dengan sebagai motor, dengan menggunakan motor listrik. Nah, kemudian untuk jenis conveyor, chain conveyor ini ada scraper conveyor, ini bagian dari chain conveyor. Nah, ini yang merupakan gambar yang termasuk dalam scraper conveyor itu adalah digunakan untuk mengangkut material, dengan posisi kemiringan yang telah diatur, dari bahan ringan, tidak mudah rusak seperti abu, kayu, dan kepingan. Ini bentuk karakteristiknya, dapat beroperasi dengan kemiringan 45 derajat Celcius, kemudian mempunyai kecepatan maksimum 150 ton per jam, kapasitasnya 360. Tapi scraper conveyor ini ada kelemahannya, mempunyai jarak yang pendek, kemudian biaya perawatannya besar. Ini gambar scraper conveyor. Nah, ini tadi gambar scraper conveyor. Nah, anak-anak ibu, sampai di sini dulu kita bahas sampai scraper conveyor. Nah, untuk minggu depan kita akan masuk ke apron conveyor, kemudian ada bucket conveyor, pipe conveyor, dan lain sebagainya. Silakan ini kamu catat di buku catatannya. Sekian dan terima kasih.